Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Sebelumnya, perkenalkan, saya Fadila Budi Ardiansyah dengan NIM G00249149 dari kelompok 8. Kali ini saya akan memaparkan mengenai laporan praktikum anatomi 2.3, blok sistem neuroendokrin, dan juga sistem indera khusus. Baik, kita langsung beralih ke skenario-nya. Seorang pria berusia 65 tahun bernama Tuan A dibawa ke instalasi gawat darurat oleh keluarganya karena mengalami kelemahan mendadak pada lengan dan tungkai kanan sejak 2 jam yang lalu. Selain itu, keluarga pasien melaporkan bahwa pasien berbicara terbata-bata, sulit menyusun kata-kata, dan tampak bingung ketika diajak berbicara. Tidak ada riwayat trauma kepala sebelumnya. Pada pemeriksaan fisik, didapatkan hemiparese sisi kanan, terutama lengan lebih berat dibandingkan tungkai, refleks sisi kanan meningkat, dan terdapat Babinski sign positif di sisi kanan, hilangnya sensasi nyeri dan suhu pada sisi kanan tubuh, termasuk wajah kanan. Saat diminta menjulurkan lidah, lidah pasien menyimpang ke arah kiri, pasien tampak kesulitan berbicara secara motorik atau afasia non-fluent, tetapi memahami instruksi sederhana. Riwayat medis menunjukkan bahwa pasien merupakan perokok aktif, memiliki hipertensi dan diabetes mellitus yang tidak terkontrol. Pemeriksaan CT scan kepala menunjukkan infak iskemik pada lobus frontalis dan parietalis kiri, terutama di area korteks motorik dan sensorik primer. Terdapat pula iskemia parsial pada pons kiri. Baik, kita beralih ke soal yang pertama. Jelaskan struktur pembentuk sirkulus bilis, mulai dari bagian anterior hingga posterior. Sebutkan juga fungsinya dalam menjaga perfusi cerebral saat terjadi sumbatan salah satu arteri besar. Baik, berikut adalah gambar dari sirkulus arterior bilisi. Nah, pada gambar tersebut terdapat beberapa struktur. Yang pertama di bagian atas ada arteri cerebri anterior. Arteri cerebri anterior ini terbagi dari pars postcomunicalis dan juga pars precomunicalis. Nah, yaitu ada arteri cerebri anterior yang bagian kiri dan kanan, dan dia merupakan cabang dari arteri carotis interna yang berfungsi untuk menyuplai bagian medial dari lobus frontal dan parietal. Nah, keduanya itu dihubungkan dengan arteri communicans anterior, di mana arteri communicans anterior itu menghubungkan arteri cerebri anterior kiri dan kanan. Dia juga merupakan satu-satunya arteri yang menghubungkan sisi kiri dan kanan sirkulasi otak. Terus berikutnya ada arteri carotis interna yang bentuknya bulat ini. Itu ada arteri carotis interna sisi kiri dan kanan atau dextra et sinistra. Dia merupakan cabang dari arteri carotis communis. Jadi setelah masuk ke dalam rongga kranium, dia akan bercabang menjadi arteri cerebri anterior, cerebri media, dan juga arteri communicans posterior. Terus ada struktur lagi berupa arteri communicans posterior. Dia tuh menghubungkan arteri carotis interna media dan juga maksudnya arteri cerebri media dan juga cerebri posterior. Dia merupakan jalur penghubung antara sistem carotis anterior dan vertebrobasilaris atau posterior. Terus juga ada arteri cerebri posterior di bagian kiri dan kanan. Dia merupakan cabang terminalis dari arteri basilaris, menyuplai lobus occipital, bagian bawah lobus temporal, dan bagian dari diencephalon. Terus ada arteri basilaris yang merupakan pertemuan dari arteri vertebralis kiri dan kanan. Dia akan memberikan cabang ke batang otak dan cerebellum, serta bercabang menjadi arteri cerebri posterior. Terus juga arteri vertebralis di bagian bawah ini, ada bagian kiri dan kanan, dia merupakan cabang dari arteri subclavia, dan nantinya ketika dia bergabung akan menjadi arteri basilaris di permukaan ventral pons. Jadi saya ulangi lagi, tadi ada arteri cerebri anterior, arteri communicans anterior, juga arteri carotis interna, ada arteri cerebri media yang merupakan cabang dari arteri carotis interna. Terus juga ada arteri communicans posterior di mana dia menghubungkan arteri cerebri media dan juga arteri cerebri posterior. Terus juga ada arteri basilaris yang merupakan pertemuan dari arteri vertebralis. Baik, lalu fungsinya apa? Sirkulus arteriosus bilisi berperan memberikan aliran darah kolateral antara sirkulasi anterior dan posterior otak, melindungi terhadap iskemia jika terjadi penyakit pembuluh darah atau kerusakan pada satu atau lebih area. Contohnya, jika arteri carotis interna kiri tersumbat, aliran darah bisa tetap mencapai otak kiri melalui arteri komunikans anterior atau arteri komunikans posterior.
Baik, beralih ke soal nomor 2, yaitu sebutkan dan jelaskan perbedaan antara traktus corticospinalis dan traktus spinothalamicus. Peliti fungsi utama, titik awal dan akhir, lokasi penyilangan atau decossatio-nya, dan letak relatif di medula spinalis. Baik, untuk perbedaan antara traktus corticospinalis atau traktus pyramidalis dan juga traktus spinothalamicus. Untuk fungsi utamanya, traktus corticospinalis itu menyampaikan impuls motorik sadar dari korteks ke otot rangka, sementara traktus spinothalamicus itu menyampaikan rangsangan sensorik seperti nyeri, suhu, dan sentuhan kasar ke otak. Untuk titik awal dan akhirnya, kalau traktus corticospinalis atau traktus piramidis ini awalnya di korteks motorik primer dan sekunder, itu area Brodmann nomor 4 dan 6, dan berakhir di neuron motorik bawah di medula spinalis, yaitu di cornu anterior. Nah, kalau traktus spinothalamicus itu awalnya di reseptor sensorik berupa ujung syaraf bebas, dan juga akhirnya di korteks sensorik primer, yaitu di area Brodmann 1, area Brodmann 3, 1 dan 2, melalui thalamus. Terus untuk lokasi penyilangan atau decussatio-nya, traktus corticospinalis atau traktus pyramidalis itu yaitu traktus corticospinalis lateral yang menyilang di decussatio pyramidalis, sementara traktus corticospinalis anterior yang tidak menyilang di decussatio namun akan menyilang di commissura anterior medula spinalis tinggi segmen yang bersangkutan. Nah, untuk lokasi penyilangan decussatio traktus spinothalamicus itu menyilang di segmen spinal tempat masuknya serabut, itu di commissura anterior medula spinalis, naik secara kontralateral. Terus untuk letak relatif di medula spinalis, untuk traktus corticospinalis itu kalau untuk yang traktus spinocorticalis lateral itu di kolumna lateral, sementara traktus corticospinalis anterior itu di kolumna anterior. Sedangkan traktus spinothalamicus itu yang lateral itu di kolumna lateral juga, sementara yang anterior itu letaknya di kolumna anterior, di mana itu lebih medial dari corticospinalis anterior. Baik, ini untuk gambar mengenai medula spinalis. Jadi untuk warna yang di stabilo ini menandai jalur utama, yaitu ada motorik dan sensorik. Untuk traktus corticospinalis itu ada lateralis dan anterior, jadi dia merupakan jalur motorik, sementara traktus spinothalamicus dia merupakan jalur sensorik seperti nyeri, suhu, dan sentuhan. Nah, letaknya untuk motorik itu di bagian posterolateral, sementara yang sensorik itu di bagian anterolateral. Jadi untuk pengingatnya bisa disingkat dengan MAPS. Untuk motorik itu di anterior dan juga posterior sensorik. Seperti itu. Berikutnya adalah mengenai ini penyilangannya. Jadi di gambar kiri itu nanti ada jalur motorik dari korteks ke otot atau dari upper ke lower motor neuron. Itu ada decussatio pyramidum di medula untuk jalur lateral. Setelah jalur arterial itu menyilang di segmen spinalis. Seperti itu. Itu untuk gambarnya. Berikutnya kita beralih ke soal nomor 3. Sebutkan pembagian truncus cerebri mulai dari batang otak dan minimal 2 struktur penting dari mesencephalon, pons, medula, dan oblongata. Jadi mesencephalon itu disebut juga brain, lokasinya tuh di terletak di bagian paling kranial dari batang otak, itu di antara diencephalon dan juga pons, yang fungsinya untuk mengatur refleks visual dan auditori. Dia itu mengandung jalur motorik dan sensorik utama, mengontrol gerakan tubuh, terutama lewat sistem dopaminergic. Nah, struktur pentingnya itu pertama ada tectum. Mana tectum sebentar. Yang pertama itu ada substansia nigra, di mana substansia nigra itu terbagi menjadi pars reticularis dan juga pars compacta. Terus juga dia itu terlibat dalam pengaturan gerakan motorik halus. Terus juga mengandung neuron dopaminergic, di mana ketika degenerasi di sini menyebabkan Parkinson ya. Terus habis itu ada nucleus rubber. Terus juga ada pudendculus cerebri dan juga aqueductus mesencephali. Mungkin itu mengenai struktur pentingnya. Berikutnya akan kita bahas mengenai pons dan medula oblongata. Jadi lokasinya untuk pons itu letaknya di antara mesencephalon dan juga medula oblongata, gunanya untuk relay informasi antara otak besar dan cerebellum. Terus di struktur pentingnya itu ada basilaris pons di arah pars basilaris pontis atau bagian depan tuh ada namanya nanti sulcus basilaris, di mana itu tempat terletaknya arteri basilaris. Terus juga di pons ini terdapat
jalan keluar dari nervus mulai dari nervus 5, 6, 7, dan 8. Di mana nervus 5 itu letaknya di bagian lateral, terus untuk 6 itu di bagian medial, 7 dan 8 nanti bergerak di medial, terus dia tuh letaknya di maaf saya lupa. Terus habis itu nanti kita beralih ke medula oblongata, itu lokasinya di bagian paling kaudal atau bawah dari batang otak. Dan itu nanti menyambung ke medula spinalis di bawah foramen magnum. Fungsinya untuk mengontrol pusat vital seperti pernapasan, denyut jantung, tekanan darah, dan pusat refleks seperti muntah, batuk, bersin, dan menelan. Nah, strukturnya ada piramidalis, ada juga di bawahnya itu ada decussatio pyramidum, terus juga ada beberapa tempat keluar nervus saraf ya, ada nervus saraf 9, 10, 11, 12, terus habis itu juga ada olive dan juga piramid, di mana piramid itu merupakan penonjolan dari tractus pyramideus, dan olive itu penonjolan dari olive dari itu. Terus habis itu kita akan bergerak ke nomor 4, itu jelaskan asal-usul nukleus dan fungsi dari 3 nervus cranialis motorik murni, misal nervus 3, nervus 4, dan nervus 6, serta akibat lesi pada upper motor neuron dan lower motor neuronnya. Jadi untuk asal nervus oculomotor atau nervus 3 itu asal nukleusnya dari nucleus nervi oculomotori, terus nervus 4 atau nervus trochlearis itu asal nukleusnya dari nucleus nervi trochlearis, sementara nervus 6 atau nervus abducens itu dari nucleus nervi abducentis. Nah, ketika lesi di upper motoric neuron itu, untuk nervus 3 itu nanti jarang tampak jelas karena suplai bilateral, tapi bila ada ptosis ringan atau deviasi mata. Terus kalau misalkan nervus 4 itu biasanya jarang, tapi menyebabkan gejala karena suplai bilateral. Terus nervus 6 itu biasanya deviasi mata ringan ke medial, biasanya jarang tampak. Terus kalau lesi di lower motoric neuron itu, kalau untuk nervus 3 itu biasanya ptosis, nanti kalau pengen jatuh, kalau diplopia itu penglihatan ganda, strabismus itu lateral tuh matanya melirik keluar, terus pupil dilatasi itu atau midriasis, refleks cahaya hilang. Sementara untuk nervus 4 itu biasanya kesulitan melihat ke bawah, terutama saat membaca atau turun tangga, terus kompensasi dengan memiringkan kepala ke sisi sehat. Terus kalau nervus 6 itu biasanya diplopia horizontal, tidak bisa abduksi mata, terus juga strabismus media atau mata menoleh ke dalam. Baik, berikutnya adalah jelaskan lokasi dan fungsi dari area Broadband 4, area 1, 2, 3, area 44, dan 45, dan area 22. Jadi untuk area 4 itu ada di gyrus presentalis, atau fungsinya untuk area motorik primer. Terus untuk area 3, 1, dan 2 itu letaknya di gyrus postcentralis, merupakan area dari sensorik primer. Untuk area 44 dan 45 itu merupakan area bicara motorik atau area Broca. Sementara area 22 itu area auditori sekunder, area bicara sensorik atau Wernicke, bersama dengan area 39 dan 40. Berikutnya kita beralih ke nomor 6. Mengapa oklusi pada arteri cerebri media lebih sering menyebabkan kelumpuhan pada wajah dan lengan dibandingkan tungkai? Jelaskan dengan mengaitkan distribusi vaskular dan homunculus motoriknya. Jadi nilai normalnya itu tungkai direpresentasikan di bagian medial cortex yang disuplai oleh arteri cerebri anterior. Sementara lengan dan wajah itu direpresentasikan di bagian lateral. Maksudnya direpresentasikan di bagian lateral cortex yang disuplai arteri cerebri media. Jadi, semakin medial itu semakin jauh dari otak seperti kaki, sementara semakin lateral itu semakin dekat dari otak. Di mana terlihat semakin lateral ini lebih dekat, itu ada di gigi, lidah, bahkan wajah. Berikutnya untuk soal yang nomor 7 atau soal terakhir, jelaskan mekanisme kompensasi vaskular yang terjadi jika terdapat oklusi pada arteri karotis interna kiri dengan mengaitkan struktur sirkulus Willisi yang terlibat. Jadi ini kembali lagi ke gambar sirkulus Willisi yang tadi saya jelaskan. Jadi aliran dari sisi kanan itu darah dari arteri karotis interna bagian kanan akan bergerak ke arteri cerebri anterior kanan. Terus tadi kan ada arteri komunikans ya, atau arteri komunikans anterior. Terus dia akan berhubung ke arteri cerebri anterior yang kiri. Sementara untuk aliran dari posterior
darah dari arteri vertebralis ini akan bersatu di arteri basilaris, terus dia akan berpecah menjadi arteri cerebri posterior, karena di soal ini di bagian kiri jadi arteri cerebri posterior kiri, terus dia akan masuk ke arteri communicans posterior yang menghubungkan arteri cerebri posterior dan juga cerebri media, terus dia akan masuk ke arteri carotis interna yang sebelah kiri. Baik, mungkin itu mengenai laporan praktikum anatomi 2.3 mengenai sistem neuroendokrin dan juga sistem indera khusus. Dengan skenario yang saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.